Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Servis dan Tutorial. Di video ini masih berkaitan dengan video sebelumnya, yaitu tentang tema set-top box ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, karena ada kabar yang beredar katanya set-top box itu harus dimatikan atau jangan dicolok secara terus-menerus katanya, atau jangan dicolokin ke listrik secara terus-menerus karena bisa meledak. Nah, kabar yang beredar ini sih di lingkungan saya ya. Saya dengar dari banyak warga katanya banyak opini seperti itu, kata set-top box bisa meledak katanya kalau misalnya dicolokin secara terus-menerus atau dipakai menonton secara terus-menerus. Nah, untuk penjelasan kabar apakah set-top box bisa meledak karena dipakai secara terus-menerus, menurut saya ini adalah kabar yang aneh ya, yang nggak ada dasarnya sebenarnya. Karena kita harus yakini ya, set-top box ini sebelum beredar di pasaran, sebelum pabriknya berani ngejual ke pasaran, sebenarnya set-top box ini pastinya sudah lulus uji coba tes pemakaian lama. Nah, itu adalah suatu syarat produk dilepas ke pasaran, itu adalah produk harus lulus uji coba ketahanan dan juga keamanan. Nah, ini harus kita yakini ya, produk apapun itu ya. Jadi buat teman-teman semua, warga semua ya, seluruh Indonesia, jangan khawatir set-top box-nya meledak karena dipakai secara terus-menerus. Nah, kalau misalnya untuk awet atau ketahanan supaya bisa bertahan lama set-top box supaya tidak cepat rusak, ya sebenarnya namanya elektronik itu kan buatan manusia ya, buatan manusia. Jadi untuk kerusakan itu kalau kita pemakaiannya normal atau tidak jadi atau tidak ada kesalahan dari kita pribadi, contohnya adalah set-top box-nya jatuh ya kan, set-top box-nya kesiram air. Nah, itu kan kerusakan set-top box yang wajar kalau misalnya kejadiannya seperti itu. Tapi kalau misalnya set-top box-nya itu nggak jatuh, nggak kesiram air, tapi kok rusak, ya itu harus wajar ya. Karena set-top box itu buatan manusia, dan juga set-top box itu perangkat elektronik ya, perangkat elektronik yang dikasih daya listrik. Jadi wajar kalau misalnya mungkin teman-teman pernah mendengar set-top box ini, teman-teman beli set-top box merek ini kemudian rusak. Nah, itu kerusakan set-top box itu menurut saya masih dalam hal yang wajar, kecuali ini ya, misalnya kejadian sering rusaknya itu nggak wajar, misalnya dari suatu misalnya daerah gitu membeli set-top box merek tertentu, kemudian dari sekian banyak warga yang beli, mayoritas itu set-top box-nya misalnya baru sebulan, baru seminggu itu rusak semua. Nah, itu sih nggak wajar ya. Tapi kalau dari sekian banyak warga yang beli, dan misalnya dari puluhan atau ratusan orang terus ada satu atau dua orang rusak set-top box-nya, itu sih masih wajar ya. Masih wajar kalau misalnya set-top box-nya cepat rusak ya. Karena sekali lagi itu apa barang elektronik gitu kan. Nah, jadi yang perlu kita apa yang perlu kita lakukan itu supaya barang elektronik kita atau set-top box kita awet, itu ya itu tergantung ke pemakaian kita ya. Misalnya set-top box-nya dinyalain secara terus-menerus 24 jam lebih dipakai secara terus-menerus, itu kan untuk perangkat elektronik set-top box ini menghasilkan panas ya, panas, dan dengan panas secara terus-menerus ya kemungkinan besar memang cepat rusak, meskipun nggak secara otomatis juga dipakai secara 24 jam berhari-hari terus rusak ya, nggak begitu juga. Mungkin hanya ada salah satu saja ya. Sebenarnya set-top box ini sudah dirancang untuk ya bisa tahan lah gitu, bisa tahan dipakai jangka panjang oleh kita itu kan. Kecuali penyebab rusaknya yang tadi saya sebutkan, itu misalkan jatuh, kesiram air, atau pemakaian kita yang ceroboh gitu kan, itu sudah wajar ya.
Seperti itu. Jadi kembali lagi ke topik awal tentang katanya set top box ada yang meledak, atau set top box bisa meledak apabila dipakai secara terus menerus. Nah, ini kabar yang sebenarnya ini nggak masuk akal seperti saya ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, set top box meledak itu nggak masuk akal ya, karena yang ledakan itu terjadi dari sesuatu yang emang bisa meledak. Contohnya kalau misalnya maaf ya, bahan peledak atau gas, nah itu kan resiko untuk meledak itu kan bisa ya. Tapi kalau untuk set top box ledakan, ya kan saya kan udah lumayan lah sedikit banyak paham elektronik ya. Jadi faktor yang bisa menimbulkan sesuatu meledak itu harus ada bahan yang bisa dapat menyebabkan ledakan itu, seperti yang saya tadi bilang, misalnya gas ya kan, terus bahan peledak atau bahan peledak seperti petasan. Nah itu bisa meledak ya kan. Nah kalau set top box meledak itu nggak masuk akal menurut saya ya. TV meledak, nah itu kata-kata yang gak masuk akal menurut saya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, jangan takut set top box-nya itu misalnya dipakai berjam-jam terus khawatir meledak. Nah itu jangan takut ya, karena set top box meledak itu menurut saya sekali lagi gak masuk akal ya. Jadi pokoknya jangan takut. Nah di situ ya, jangan takut terjadi ledakan gitu. Nah untuk supaya set top box-nya itu bisa bertahan lama, awet lah ya. Jadi sebaiknya pemakaiannya itu memang kita harus ini ya, harus disiplin, dalam arti kalau misalnya memang set top box itu sudah nggak dipakai, kita nggak nonton TV, kita jangan colokin secara terus menerus. Itu karena selain emang buang-buang listrik ya, buang-buang listrik ya, karena sia-sia gitu kan kalau set top box dinyalakan secara terus menerus tapi kita nggak nonton gitu kan. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita nonton berjam-jam 24 jam ya silahkan, nggak apa-apa selagi itu masih ditonton ya kan. Tapi kalau misalnya kita nggak nonton TV tapi set top box-nya nggak dimatiin, nah itu pertama buang-buang listrik, yang kedua adalah ya sayang aja ya kan, karena set top box-nya bekerja secara terus-menerus tapi nggak dimanfaatkan fungsinya gitu. Jadi sebaiknya kalau set top box-nya ini kita mau misalnya tidur ya kan, mau kita tinggal tidur, sebaiknya matiin dari remote, kemudian listriknya dicabut, atau nggak dicabut pun nggak masalah ya. Tapi kalau dicabut dari stop kontaknya itu juga lebih bagus ya, lebih bagus gitu, karena bisa menghemat listrik kita juga ya kan. Nah seperti itu ya, ini untuk set top box ya, informasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan misalnya ada pembahasan yang kurang dipahami juga saya mohon maaf ya, dan mungkin saya akan bahas kembali di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.